taala. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri majelis ilmu kita digolongkan hamba Allah yang selalu bersyukur, dan mudah-mudahan di setiap langkah kita selalu bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan ibadah kita menuju kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selawat kita kepada Sayyidina Muhammad menuju syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sedekah kita menuju kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan salat 5 waktu kita menuju kepada maqam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan duduk kita di majelis ilmu dan i'tikaf kita di dalam masjid Allah, berziarah ke rumahnya Allah, kada lain untuk kita menuju ke maqam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang kedua yaitu kita masih diberinya Allah kesempatan. Itu nikmat yang ganal benar, diberi kesempatan ini kada sembarangan orang. Makanya bubuhan ahli hikmah itu ada disebutkan bahwasanya orang ahli hikmah ini biasanya ketujuh yang ringkas-ringkas tuh dijabarkannya. Kayak misalnya tasawuf, ta itu apa, sod itu apa, waw itu apa, fa itu apa. Jadi bubuhan ahli hikmah salah satu bubuhan ahli hikmah mentafsirkan apa garang yang terkandung di dalam kalimat ilmu. Ada 3 huruf kalau lah, ain, lam, mim. Huruf ain ahli hikmah, mereka yang sudah terkandung di dalam jiwa raga mereka itu adalah ilmu yang sangat dalam, memaknakan daripada makna al-ilmu. Ain itu adalah inayatullah. Inayatullah artinya pertolongan Allah. Siapa yang menuntut ilmu akan diberikan oleh Allah pertolongan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala lah, karena kita hadir di majelis ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya lagi ada musibah kah? Orangnya lagi gembira kah? Setiap makhluk Allah per detik itu perlu pertolongan Allah. Perlu pertolongan Allah per detik. Setiap hari sampai meninggal dunia perlu pertolongan Allah. Di dalam kubur bang, perlu pertolongan Allah. Di akhirat perlu pertolongan Allah. Masuk surga bang, perlu juga pertolongan Allah. Pian masuk surga misalnya, kada kau mau makan buah-buahan sana kayak apa? Melihat orangnya nah, ataukah diberikan Allah Taala rasa di dalam surga? Berarti selama-lamanya kita itu ada di dalam pertolongan Allah. Siapa yang hendak pertolongan Allah mutlak itu nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Beda orang yang menuntut ilmu lawan orang yang kada menuntut ilmu. Pertolongan Allah Ta'ala itu beda. Pertolongan Allah Ta'ala itu beda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masalah rezekinya kah ditolong Allah. Makanya pianlah semalam apa kita sudah bahas kalau lah, jangan takutan mengirim anak ke pondok pesantren. Pertolongan Allah yang menolonginya kena. Jangan ragu hendak membuang anak ke pondok pesantren. Membuang bahasanya ya Allah. Mandak. Jangan ragu, jangan takutan. Inayatullah yang akan datang, zahir dan batin. Semalam malam tadi di mana, di Barambai, di Marabahan, majelis ulun juga di sana. Jar ulun jangan sampai ada terkeluar kata-kata bapak menyekolahkan anak aku ke pesantren karena kada dapat gawian. Hati-hati. Punya kada yakin dengan keberkahan ilmu baginda Muhammad. Kirainya adalah duit itu yang mau ulah berberkah. Kirainya adalah universitas manakah yang mau ulah berberkah. Tapi lah ngomong kayak itu kayak pejar. Ada apa? Amrinya hendak kuliah ada apa? Tapi jangan meremehkan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi sampai tak keluar bapak mondok.
kada kau begawi juga kena. Jangan katulahan. Ayo, jadi sambatnya apalagi dah. Nya orang itu kebiasaannya kada sadar, inya tuh ketulahan lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan yakin pian andak, ini jangan juga kena pulang lah. Apa nih? Anaknya yakin benar sudah tapi kuitannya kada apa bahasanya tuh? Kada purun. Orang sehari kada apa-apa nangis, seharian 2 hari. Ini biasanya yang bebinian bang lah. Anak melampas anak tuh ngalih bener, ngalih bener. Jangan lapas inya lah, pertolongan Allah akan inya dapat. Orang yang mengambil ilmu, yang pertama inayatullah di dunia aja kah? Pian jangan takutan, mana guru jar anak ulun mondok pesantren, tapi pina kada ada begawi, jadinya pina pengangguran. Jangan takutan pian, inayatullah itu kada di dunia aja. Kada tahu pang, kena inya memberikan inayah pertolongan Allah Taala di mana? Di hari kiamat kena. Atau di dalam kubur pian mendapatkan pertolongan Allah dengan berkat anak pian itu. Kada tahu kita. Pertolongan Allah. La ilaha illallah. Ilmu inayatullah jar ahli hikmah. Yang kedua lam itu jar ahli hikmah. Lam itu adalah lutfullah. Orang yang ketujuh mahadiri majlis ilmu, orang yang ketujuh menuntut ilmu akan diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mendapatkan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada orang kena musibah, orang ahli ilmu lawan orang kada ahli ilmu, ini pusang, ini berikan Allah taala ketenangan. Kenapa ini berilmu? Orang cak aja misalnya garing lah, ini seikung garing, orangnya berilmu, ini orangnya garing tapi kada berilmu. Orang yang berilmu telawas sehat jadinya. Allah taala sudah lawas memberi aku sehat, digaringkan mungkin Allah taala hendak mengampuni dosaku, mungkin Allah taala hendak mengangkat derajat aku, mungkin Allah taala hendak menyelamatkan aku karena Allah taala sudah memberikan aku musibah di sini, karena di dalam kubur aku nyaman. Itu orang yang ahli ilmu, lutfullah. Ini mendapatkan lutfullah, kelembutan Allah di setiap apapun. Ini mendapatkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala berkat ilmu. Tapi amun orang yang kada beilmu biar inya sugih usah. Kemana juga aku nak menghabiskan duit nih jadi ya kena aku dinya ke maksiat tak. Inya kada beilmu. Ya mudah-mudahan kita dikaruniai ilmu agama, ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat insyaallah lah. Yang terakhir, wah ini luar biasa ini yang terakhir. Mim. Sudah dapat inayatullah, sudah dapat lutfullah. Mim, mahabbatullah, cintanya Allah. Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kamu nikah bujur-bujur cinta lawan aku. Qul in kuntum tuhibbun, apa kamu cinta lawan Allah fattabi'uni jarum Sayyidina Muhammad. Umpati aku jarum Sayyidina Muhammad. Kayak apa hendak mengumpati Sayyidina Muhammad amunnya kada menuntut ilmu baginda Muhammad. Jalannya berarti apa? Ya ilmu. Jalannya ilmu mendapatkan apa? Kawa mutabaah lawan Sayyidina Muhammad. Hasil daripada mutabaah lawan Sayyidina Muhammad yuhibbukumullah. Allah cinta lawan kita. Jalurnya ilmu. Mahabbatullah, cintanya Allah. Amunnya orang itu mempunyai cinta lawan Allah, bergetar jiwa raganya itu mendengar itu. Jiwa raganya bergetar. Kenapa? Karena ini yang dihandakinya adalah mahabbah kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu hikmah daripada kalimat ilmu. Ain lam mim, inayatullah, lutfullah, mahabbatullah. Siapa yang hendak ketiga-tiganya tuntut ilmu agama. Ilmu apa garang? Ilmu kuntau kah? Ilmu apa? Ilmu matematika kah? Tapi kita meremehkan ilmu umum kadalah. Kalau kan ini meremehkan ini pencemaran nama baik ini kada lain, kada bagus, tapi menuju kepada akhirat yang itu bagus jadinya. Yang dimaksud dengan ilmu yang mendapatkan inayatullah, lutfullah dan mahabbatullah adalah ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad kada mewarisi dinar wala dirham, walakin warasul ilma. Al-anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran wala dirhaman, walakin warasul ilma. Tapi mereka itu mewarisi ilmu. Supaya apa gerang? Supaya mendapatkan itu tadi. La ilaha illallah. Kita bacalah, semalam pada membaca sudah. Qala al-musannif rahimahullah, mudah-mudahan kita, keluarga kita dan zuriat kita menjadi ahli ilmu insyaallah, dan mudah-mudahan dibukakan hati kita untuk senang terus gitu, senantiasa kita itu hendak menuntut ilmu agama dan hendak mengambil warisannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ketahuilah wahai para saudara bahwa sebaik-baik hati dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah hati yang lembut dan bersih dari kebatilan dan keraguan serta segala macam kejahatan. Kesimpulannya ulun ambil kesimpulannya, bersih daripada kebatilan, jangan sampai hati kita itu kada mempunyai rahmah lawan makhluk Allah. Itu yang bisi kitab di David. Kalau kena anak pian yang kada tahu, kena anak pian tahu, kena timbul baca kitab ini kena, bersih daripada kebatilan, yaitu paling kada hatinya itu mempunyai sifat rahmah lawan makhluk Allah, ya. Dan keraguan, inya jangan sampai mempunyai sifat ragu, terutama kebanyakan manusia itu ragu dengan rezekinya. Inya ragu masalah rezeki ini pian berbahaya. Kenapa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta lawan dunia itu ya harta itu ngalih benar. Itu kepalanya tuh hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Segala kepalanya daripada segala kesalahan tuh ya cinta lawan dunia tuh. La ilaha illallah. Itulah keraguan di sini apa? Takutan miskin. Jangan takutan miskin. Maka sudah ulun sambat semalam, jangan takutan miskin. Jangan takutan miskin. Umat Sayyidina Muhammad jangan takutan miskin. Kenapa? Pian bisi Allah, pian bisi Sayyidina Muhammad. Apalagi kurangnya? Siapa yang merasa miskin berarti inya kada bersyukur bahwasanya inya mempunyai Allah dan mempunyai Sayyidina Muhammad. Afdal hartakah? Afdal Sayyidina Muhammadkah? Afdal mana? Nyata afdal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun yang sudah bisi Allah, amun yang sudah bisi Sayyidina Muhammad, merasa sugih aja sudah. Makanya amun orang tulah dikaruniai menjadi umat Sayyidina Muhammad tanpa inya pinta, lalu inya merasa miskin, padahal sugih aja sudah, merasa miskin, ya dimiskinkan Allah Ta'ala. Zahir batin, jangan. Keraguan serta segala macam kejahatan. Ini apa dobitnya? Segala kejahatan ini paling kada hati kita jangan pernah tegeretek hendak menyakiti umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Sayyidina Muhammad itu ada dua lah. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Ummatul ijabah ya kita ini nah. Inya menjawab sudah, artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umat Sayyidina Muhammad itu ada dua, ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Umat dakwah, orang yang kafir yang belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Umat Sayyidina Muhammad juga, tapi inya belum lagi mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Makanya kita disuruh berdakwah. Jalannya siapa dakwahnya? Jalannya Sayyidina Muhammad. Makanya lah orang tulah kafir paling nyaman. Orang kafir tuh pian kayak kita juga ini mempunyai keyakinan ngalih hendak merubah keyakinan tuh kalau lah. Tapi pian tahulah yang paling gampang mau ubah apa? Keyakinan yang sangat kuat itu nah, yang sudah tertanam di dalam jiwa raga bebuhannya, hendak nyaman mau ubah itu adalah tampakakan akhlak Sayyidina Muhammad. Pasti perubah. Tapi yang menampakkan ini harus dasari dengan keikhlasan. Jangan sombong. La ilaha illallah. Siapa yang menampakkan akhlak Sayyidina Muhammad dengan rasa ikhlas akan mengubah orang kafir akan menjadi Islam. Orang yang kada baik menjadi baik. Orang yang ahli maksiat jadi ahli taat. Kenapa? Karena inya ikhlas menyampaikan akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala macam kejahatan, jangan sampai kita itu hati kita hendak menyakiti orang,
hendaklah yang lebih tinggi lagi pangkatnya lah daripada ini. Ketika hati orang, pada hatinya aja jiwa raganya hendak menyakiti kita, tapi hati kita tetap rahmah dan berharap mudahan ia mendapatkan hidayah daripada Allah. Ini bersih daripada kebatilan, keraguan serta segala macam kejahatan. Segala macam kejahatan, jangan sampai hati kita itu ada tergeretek hendak berbuat jahat lawan orang lain. Bahkan hati kita itu apa? Ketika orang lain ada hasut lawan kita, ketika orang lain ada yang dolim lawan kita, ketika orang lain ada yang menyakiti kita, ketika ada orang lain yang menyambat-nyambati kita, hati kita pada hendak jahat jua lawannya itu di atas lagi, hebat lagi nih. Hatinya tetap, ya Allah berikan inya hidayah, ya Allah. Ya Allah berikan inya, ya Allah taufik, ya Allah. Ya Allah berikan inya taubatan nasuh, ya Allah. Nangka itu hati yang mana nangka itu kami jelajari oleh guru-guru kami dan ambilannya sumbernya daripada sahibul hidayah wa sahibur rahmah wa manba'i kulli ni'mah huwa habibuna sayyidina Muhammad khairul bariyah sallallahu alaihi wasallam. Allah la ilaha illallah. Menghayati kebenaran dan petunjuk serta berbagi kebaikan dan jalan yang tepat dan benar. Disebutkan dalam hadis, al-qulubu arba'atun qalbun ajwadu fihi sirajun yazharu fadzalika qalbul mu'min wa qalbun aswadu manqusun fadzalika qalbul kafir qalbun marbutun ala ghilafihi fadzalika qalbul munafiq wa qalbun musaffahun fihi imanun wa nifaqun famithlul imani fihi mithlul baqlati يمدها الماء العذب ومثل النفاق فيه مثل القرحة يمدها القيح والصديد فأي المدتين غلبت عليه ذهبت به. Artinya hati itu ada 4 macam. Dari Imam Abdullah bin Ali al-Haddad menukil daripada hadis Sayyidina Muhammad SAW. Hati yang bersih, mudah-mudahan kita termasuk hati yang pertama ini, hati yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kada hendak menyakiti orang lain, hati kada hendak mendolim orang lain, hati kada hendak berbuat maksiat, hati itu nyaman benar, hati tenang. La ilaha illallah, hati yang tenang, hati yang bersih juga itulah hati yang bersih dan di dalamnya ada lampu yang terang, maka itulah hati orang mukmin. Nah, orang mukmin terangnya itu dengan apa garam? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar inya ahli maksiat tolah, pasti inya cinta lawan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa garam? Ada cahaya iman. Cahaya iman itu yang mengolah kita tergeretek hatinya hendak bertaubat ya lawan Allah tuh. Merasa bersalah aja tuhnya tuh. Merasa hendak berbalik aja kepada Allah. Kenapa garam? Cahayanya ada. Cahayanya apa garam? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Alhamdulillah kita diberi cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah tetapkan cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam jiwa raga kami ya Allah sampai kami meninggal dunia ya Allah. Cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah berikan di dalam kubur kami dan kada mungkin orang itu menyeberang Shiratal Mustaqim dan masuk ke dalam syurga Allah kecuali melalui cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati yang hitam, ya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada hati yang hitam inilah terbalik pulang, yaitu hati orang yang kafir. Hati orang yang kafir. Nya kada mau beriman, tahu aja tuh sudah Allah Taala yang memberinya segala nikmat. Tahu aja tuh sudah Tuhan yang disembahnya itu kada memberi manfaat. Oh berarti ada lagi di atas yang disembahnya ini Itu ada mau jual lagi beriman. Tapi harus proses lah ya tadi jalan menuju supaya hati mereka yang kadap ini, hati bebuhannya yang tepaling ini tampakkan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada mungkin orang tulah hendak membawai orang ke dalam kebaikan tanpa jalur Sayyidina Muhammad, orang itu kada mau berbaik. Dan ujung-ujungnya tuh ya karena kayak itu Pak. Tapi amunnya jalur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan diberi Allah Ta'ala petunjuk dengan petunjuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah
Mudah-mudahan hati kita, hati keluarga kita, hati anak-anak kita, dan hati orang-orang yang kita sayangi, hati orang kampung kita bertahan insyaallah dijauhkan daripada hati yang terbalik ini dan hati yang hitam ini. Hati ini ya Allah. Hati yang nomor 3 apa? Hati yang terikat pada pembungkusnya, yaitu hati orang munafik. Orang munafik ini terbungkus hatinya, terbungkus. Hati orang munafik. Munafik itu ada 2 lah. Ada munafik i'tiqadi. I'tiqadi bahaya kan. Ini pura-pura jadi orang Islam. Padahal ini hendak menghancurkan agama Islam. Ini ada nifak amali. Nifak amal itu yakinnya berdusta. Ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik itu ada 3. Ada munafik yang orang kafir itu ada salah paham kan, ini hanya ada 2. Ada nifak amali. Amalnya itu namanya nifak, orang berdusta, orang yang ingkar janji. Idza tumina khan wa idza ayatul munafik salasah, idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Amunnya berjanji inya kada menepati, amunnya berpandir berdusta, amunnya diberi amanah khianat. Itu tanda-tanda orang munafik, tapi lain munafik, lain orang kafir. Nya ada 2, ada nifak i'tiqadi, itu ya deh, nya pura-pura aja jadi orang Islam padahal hendak menghancurkan agama Islam. Inilah orang munafik, inilah hati yang lapang berisi iman dan sifat munafik. Ini ya kebanyakan orang awam. Artinya apa? Hatinya tuh ada bahanu hendak berbuat taat, hatinya bahanu ada hendak berbuat dosa. Ini itulah karena ada perkataan Habib Abdullah Al-Haddad sinilah. Perumpamaan iman di dalamnya adalah seperti kecambah. Sebenarnya makna baklah itu sayur mayur. Kada kecambah aja bang. Bakal itu sayur, sebenarnya sayur. Tapi di sini dimaknakan kecambah. Yang ditumbuhkan oleh air tawar. Itulah. Sedangkan perumpamaan sifat munafik di dalamnya adalah seperti luka yang diperluas oleh nanah dan air nanah. Maka mana yang lebih unggul di antara kedua bahan itu? Hati itu akan dikuasainya. Orang itulah, ini perumpamaannya orang yang beriman, hatinya tuh ada iman seperti diberi seperti kecambah yang ditumbuhkan oleh air yang tawar. Artinya disimbur dengan air yang tawar. Artinya disimbur. Sayur mayur itu apabila dibasuh terus pakai banyu sigar, kalau lah banyu tawar ini jadi sigar, kalau lah bagus, kalau lah maka itu juga hati orang yang beriman, yang ada iman tuh. Amun ada iman tuh ngerasa disimbur terus pakai banyu sigar terus. Tapi amunnya kayak orang munafik atau orang kafir, munafik di dalamnya adalah seperti luka yang diperluas. Ada luka, sekalinya luka itu bertambah, adanya bertambah bang, kata bertambah bagus bang, kenapa? Benanah. Ayo, antara 2 ini nih yang mana yang bagus? Nyata ya, kalau bisa disambat lagi ini tuh yang bagus yang seperti air tawar menumbuhkan sayur mayur. Itulah. Maka mana yang lebih unggul di antara keduanya? Kedua bahan itu, hati itu akan dikuasainya. Amunnya pian merasa hati di antara 2 ini amunnya pian merasa bahwasanya hati kita itu tenang, hati kita itu nyaman, menghadiri majelis ilmu, beribadah nyaman, maksiat kada tapi tegawi juga kan maksiat, tapi kena cepat Allah Taala cepat ini hendak bertaubat, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu hati orang yang beriman toh. Berarti yang unggul apa? Yang unggul adalah iman di dalam hatinya. Tapi penyembah yang kada, maksiat jalan juga. Berarti yang mana yang unggul? Berdustainya juga. Yang unggul berarti hatinya yang dikuasai oleh sifat kemunafikan. Mudah-mudahan dijaga hati kita dan anak-anak kita, keluarga kita dan orang kampung kita berataan, dan ahli majlis kita berataanlah dijaga daripada hati-hati yang kotor, dan mudah-mudahan dikaruniai kita berataan hati yang bersih sebagaimana hatinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan, nampaknya hati yang terakhir ini adalah sifat hati orang-orang yang banyak berbuat kesalahan dan kelalaian di antara kebanyakan kaum muslimin. Itu orang ahli maksiat tadi. Orang ahli maksiat itu tapi ada hatinya itu ada iman, tapi kalah imannya itu dapat
dapat sifat-sifat yang atau kalah daripada perbuatan maksiat kepada Allah. Di dalam hadis, innal iman yabdu fil qalbi lum'atan bayda thumma tazidu hatta yabyadda qalbu kulluh. Itu kullah ada. Yang bagi kita kullah salah. Maulah kullah. Kulluh. Yabyadda qalbu kulluh. Wa innan nifaqa yabdu fil qalbi nuqtatan saudaa thumma yaswaddul qalbu kulluh. Lain kullah lah. Kulluh. Artinya bahwasanya iman itu nampak di dalam hati berupa sinar putih, kemudian bertambah hingga hati menjadi putih seluruhnya. Hati itu namun sudah putih, lalu nyaman berbuat taat kepada Allah, lalu imannya kuat, itu semakin bersih. Karena itu akhirnya apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati orang itu bersih terus. Makanya tafsir di dalam tafsirnya Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim itu apa? Ya hati yang bersih, al-qalbus shafi. Itu makanya amun sudah iman itu kuat, hatinya bertambah bersih, ya tadi, maka menjadi putih seluruhnya. Amun sudah putih keseluruhannya, pantas kena hendak menamui Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak mendapat lawan Allah taala, maulah rigat. Hati kita bersih. Kalau lah sebagaimana kayak bebinian tuh mau berasihi muha misalnya, muha diberasihi, awak diberasihi, baju diberasihi, rumah diberasihi, ada yang lebih lagi kita berasihi, yang patut kita berasihin, apa lagi yang diberasihi? Hati. Kayak apa caranya? Datang majelis ilmu aja bersih itu hati kita. Datangnya majelis ilmu bersih hati. Tanda salah satu fadail daripada orang menghadiri majelis ilmu, diberi Allah karuniainya kena hakun mendengari ilmu, tawadhu hatinya, khusyuk mendengarkan, insyaallah diberi karunia bersih hatinya. Nah, itu tuh salah satu fadilahnya. Itu masih aja kena kalau menghadiri majelis ilmu. Banyak aja majelis ilmu kita di sini. Kita nih harus ya mudah-mudahan kampung kita jadi kampung majelis insyaallah lah. Dan sesungguhnya sifat munafik yang nampak di dalam hati berupa noda hitam. Orang tuh ketujuh berbuat maksiat, kena tak maksiat hilang, maksiat lagi hilang lagi, maksiat lagi hilang lagi. Akhirnya apa jan? Kemudian bertambah terusnya berbuat maksiat terus, bertambah hingga hati menjadi hitam seluruhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga daripada inilah. Jangan sampai anak cucu kita dan orang-orang yang sayang lawan kita, dan orang yang baik lawan kita, orang yang berkhidmat lawan kita, atau orang yang ada hubungan dengan kita dijauhkan daripada hati hitam ini. Kami mohon alhamdulillah dapat doa daripada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Coba pianlah di majelis taklim ini apa ya lah. Coba pian jawab kenapa nulun. Pian rasakan amun kita tuh berselawat sorangan. Sebelum ulun bacakan doa Habib Abdullah nih, kita rasakan apa garang yang ada yang kita rasakan di dalam majelis ilmu ini nah. Kita bisa mengagungkan Sayyidina Muhammad. Pian membaca syair tadi kayak apa? Amunnya pian baca selawat sorangan kira-kira, baca selawat atau sorangan kalau lah beda. Kalau lah ketika kita berselawat beimbai, ya kada. Pengagungan Rasulullah tuh wah luar biasa. Tapi men selawat sorangan bisa aja sambil melihat TV. Kada khusyuk hati. Coba jawablah, ya Rasul. Jawabnya tapi yang nyaring. Pian rasakan kayak apa orang ketika menyemarakan nama Sayyidina Muhammad di dalam rumahnya Allah, itu seakan-akan syiarnya Allah Ta'ala itu agung. Tapi nyaringin jawabnya. Jangan ya Rasul, jangan nyaringi. Jangan diumpati. Karena tak kalah suara bebuhanan lawan mikrofon. Ya. Cobalah kita hendak mengagungkan baginda Muhammad dan kayak apa? Siapa yang mengagungkan Sayyidina Muhammad, ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dijawablah. Jangan kada dijawab sopan ulun gina. Disahut. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an
man shalla 'alayya salatan wahidan sallallahu biha 'ashra. Sekali berselawat tadi, hati hadir pulang 10 rahmat kali. Ini berapa yang hadir nih? Ini 300 lebih sini yang hadir nih. 300 kali 10 3.000 rahmat turun di dalam Masjid An-Nur di kampung Sungai Baru. Itu belum lagi dengan selawat orang yang hadir hatinya kepada Allah, pengagungan kepada baginda Muhammad. Kayak perhatikan hendak barasi. Makanya jangan koler mah di majelis ilmu di mana ada hadiri. Kami mohon kepada Allah Jalla Habib Abdullah, amin. Mudah-mudahan kabul doa beliaulah. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Amin. Mudah-mudahan kita selamat pada tahun dunia dan akhirat. Dan kematian dalam Islam bagi kami dan kaum muslimin. Amin. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan agama Islam berataan, dan mudah-mudahan hati kita bersih insyaallah, dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa nur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika kita masuk ke dalam kubur, ketika kita di mizan ya Allah, ketika kita di siratal mustaqim, ketika kita masuk ke dalam surganya Allah, dan kunci daripada pintu surganya Allah la ilaha illallah. Mudah-mudahan berataan masuk surga bighairi hisab insyaallah ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah ahli kampung kami masuk ke dalam surga bighairi hisab ya Allah. Sebenarnya kami kada pantas meminta doa karena kami tahu kami terlalu banyak berbuat maksiat ya Allah, tapi pian menyuruh kami berdoa ya Allah. Kami kada nak malang-alang meminta lantuan ya Allah. Ya Allah, berataan mudahan masuk dalam surga bighairi hisab insyaallah bersama dengan Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.